ada kecenderungan memang pembelahan masih terjadi. Kecenderungan orang yang menginginkan kelanjutan melihat bahwa ini pantas untuk kemudian diemban oleh Ganjar karena dianggap paling identik, sehingga itu yang menyebabkan Ganjar kemudian mendapatkan penguasaan daerah di daerah-daerah yang menurut Jokowi juga kuat. Yang menarik adalah perebutan daerah atau penggerogotan yang terjadi di daerah-daerah yang dulu merupakan daerah yang tidak memilih Jokowi. Kecenderungannya terjadi kanibalisme antara suara Mas Anies dengan suara Pak Prabowo. Kalau mau dispekulasikan kenapa, ya sederhana saja, Mas Anies menikmati pilihan politik Pak Prabowo untuk masuk ke dalam barisan pemerintahan Pak Jokowi yang membuat sebagian dari pemilih Pak Prabowo yang belum tentu dulu memilih karena memang suka dengan brandingnya Prabowo ya, tapi karena asal bukan Jokowi cenderung melihat simbol baru namanya Anies Baswedan. DPP Joman berdiskusi panjang dan juga rapat pleno DPP pada Selasa 14 Februari 2023. Maka DPP Joman memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024-2029. Dukungan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan. Satu, bahwa Prabowo Subianto memiliki modal sosial yang lebih dari cukup untuk menjadi Capres 2024-2029. Kedua, bahwa Prabowo Subianto adalah pemimpin yang bernyali dalam mengambil sikap meskipun banyak yang menghujat dan mencibir. Tiga, bahwa Prabowo Subianto memiliki gagasan untuk Indonesia maju dan sejahtera. Empat, bahwa Prabowo Subianto memiliki integritas dan tipe pemimpin yang strong leadership. 5. Bahwa Prabowo Subianto adalah memiliki loyalitas dan totalitas dalam bekerja. 6. Bahwa Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin yang negarawan. Kepentingan negara adalah di atas segalanya. 7. Bahwa Prabowo diyakini mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional karena memiliki kemampuan dalam hal berdiplomasi. 8. Bahwa Prabowo Subianto diyakini akan melanjutkan pembangunan Indonesia yang belum terselesaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Alasan ini sengaja kami tulis 8 karena kami meyakini, kami berharap, dan kami sangat mendukung bahwa Presiden ke-8 adalah Prabowo Subianto. Iya, kan ujung-ujungnya suara publik ya. Suara publik itu bisa kita rekam dari tingkat elektabilitas sekarang. Realitanya adalah suaranya atau elektabilitas Ganjar jauh lebih tinggi dibanding Pak Prabowo, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari partainya Mas Ganjar, PDIP juga jauh dari elektabilitasnya dibanding partainya Pak Prabowo. Masa ini calonnya sendiri elektabilitasnya paling tinggi? Dua penyebab pemilih Jokowi tidak mendukung Ganjar, malah beralih ke Prabowo dan Anies. Dikutip dari News Jakarta, aktivis kolaborasi warga Jakarta KWJ Andi Sinulinga mengungkapkan dua penyebab pemilih Presiden Jokowi tidak meluas mendukung Ganjar Pranowo, tapi malah beralih kepada Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI yang dikutip Andi, sebanyak 39,3% pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 memilih Ganjar Pranowo. Sedangkan 30% beralih kepada Prabowo Subianto dan 16,9% memilih Anies Baswedan. Tinggal 39% saja pemilih Jokowi yang milih Ganjar, 30% beralih milih Prabowo dan 16,9% beralih milih Anies, ucap Andi. Menurutnya ada dua penyebab pemilih Jokowi tidak beralih ke Ganjar sepenuhnya, yaitu karena kapasitas yang terbatas serta terdapat arogansi kekuasaan.
Dua sebab mengapa tak meluas dukungan pada Ganjar. Satu, soal kapasitas dan tak ada prestasi yang berarti. Dua adalah arogansi kekuasaan yang terlalu kental, ungkapnya dikutip dari Twitter _Andi Sinulinga Selasa 2 Mei. Sementara secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa dipilihnya Ganjar Pranowo menjadi capres meninggalkan sejumlah masalah di internal PDIP, khususnya mengenai hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berujung pada lemahnya posisi Ganjar. Setelah 2-3 hari, posisi Ganjar itu jadi lemah, ujar Rocky Gerung dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official Senin 1 Mei. Lebih lanjut, Rocky Gerung pun menilai saat ini internal PDIP tak satu suara atau satu keinginan dalam mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut, karena masih ada yang berharap Tras Soekarno yang mengarah pada Puan Maharani bisa ambil bagian di Pilpres 2024. Selain itu, pemilihan Ganjar menurut Rocky menimbulkan catatan penting di internal PDIP. Bagi Rocky, ada oposisi Ganjar Pranowo di internal PDIP. Jadi tetap oposisi dari dalam PDIP terhadap Ganjar justru makin besar karena Ganjar dianggap faktor yang akan merusak dan repot untuk mengatur ulang, karena bagi PDIP dia mesti atur dulu di internalnya, faksinya mesti satu, tandasnya. Tinggal 39% saja pemilih Jokowi yang milih Ganjar, 30% beralih milih Prabowo dan 16,9% beralih milih Anies, ucap Andi. Menurutnya ada dua penyebab pemilih Jokowi tidak beralih ke Ganjar sepenuhnya, yaitu karena kapasitas yang terbatas serta terdapat arogansi kekuasaan. Dua sebab mengapa tak meluas dukungan pada Ganjar. Satu, soal kapasitas dan tak ada prestasi yang berarti. Dua adalah arogansi kekuasaan yang terlalu kental, ungkapnya dikutip dari Twitter _Andi Sinulinga Selasa 2 Mei. Mengungkapkan dua penyebab pemilih Presiden Jokowi tidak meluas mendukung Ganjar Pranowo, tapi malah beralih kepada Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI yang dikutip Andi, sebanyak 39,3% pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 memilih Ganjar Pranowo, sedangkan 30% beralih kepada Prabowo Subianto dan 16,9% memilih Anies Baswedan. Lebih lanjut, Rocky Gerung pun menilai saat ini internal PDIP tak satu suara atau satu keinginan dalam mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut, karena masih ada yang berharap Tras Soekarno yang mengarah pada Puan Maharani bisa ambil bagian di Pilpres 2024. Selain itu, pemilihan Ganjar menurut Rocky menimbulkan catatan penting di internal PDIP. Bagi Rocky, ada oposisi Ganjar Pranowo di internal PDIP. Jadi tetap oposisi dari dalam PDIP terhadap Ganjar justru makin besar karena Ganjar dianggap faktor yang akan merusak dan repot untuk mengatur ulang, karena bagi PDIP dia mesti atur dulu di internalnya, faksinya mesti satu, tandasnya.